Oke, yang ketiga, apalagi sering nyambung gitu ya. Misalnya kalian kalau misalnya kalian pernah lihat sinetron nggak? Yang misalnya cowoknya lagi mikirin ceweknya, cewek juga lagi mikirin cowoknya, pernah nggak? Disatukan nih gambarnya, pernah ya? Itu sebenarnya juga terjadi sama kita, cuman kita aja nggak tahu kalau dia lagi mikirin kita. Kalau misalnya tiba-tiba bukan mancing, maksudnya apa? Kalau kalian sengaja lewat belakang rumahnya ingat dia ya iya. Tapi kalau tiba-tiba diam, ingat dia. Saya pernah berusaha melupakan seseorang, setiap saya duduk di mana, ada lagu yang dia kasih untuk saya. Kenapa sih saya bilang, saya mau mikirin dia. Terus saya cerita sama teman saya, dia lagi mikirin lu Mir. Nggak mau GR, nggak percaya aku telepon ya. Telepon lagi ngapain? Nggak ada, aku lagi di rumah lagi apa? Aku lagi dengerin lagu ini nggak ada. Ingat Mira ya? Kata padahal udah putus kan. Aku bilang, dia ingat kamu. Itu sebenarnya kejadian. Kalau jodoh, hati itu terasa nyambung sebenarnya. Sering nyambung. Gitu juga kalau ngobrol. Sekarang gini, enak nggak ketemu cowok ganteng, putih, terus pas diajak ngomong nggak nyambung. Nggak nyambung kita ngomong. Atau pernah nggak ketemu seseorang yang belagak nyambung, sok-sok pintar gitu loh. Beda ya, orang memang benar-benar pintar-pintar bodoh sama bodoh-bodoh pintar tuh beda loh. Iya, pintar-pintar bodoh sama bodoh-bodoh pintar itu beda. Mana lebih bagus, pintar-pintar bodoh apa bodoh-bodoh pintar? Ayo. Pintar-pintar bodoh, bodoh-bodoh pintar. Yang mana yang enak? Nggak ada yang nanya. Oke, jadi sering nyambung kalau kita ngobrol. Kan ada ya, terkadang kita istrinya biasa aja, tapi suaminya cakep. Ternyata memang dia memilih istrinya karena istri dibilang nyambung, enak diajak ngobrol, enak diajak cerita. Gitu, jadi perempuan tuh harus punya ilmu sayang. Agar kita kalau ngobrol apa aja dan ngomong sama siapa aja bisa nyambung. Saya waktu ketemu suami saya, dia bilang alasan waktu itu suami saya ada 3 wanita yang dekat dengannya. Gila ya, kecil-kecil kayak gitu banyak juga. Pertama adalah mantan putri pariwisata Pontianak. Lu kesayangan gue. Yang kedua adalah cewek cakep bohai, tau bohai? Montok, bodinya bagus, tajir. Yang ketiga, ini gak masuk hitungan lah, anggap 2 lah saya bilang. Kalau yang satunya tuh kayaknya enggak lah. Nah yang satu ini, pintar gak kalau putri pariwisata? Pintar ya, gitu. Terus yang kedua, cakep ini. Nah saya lagi duduk, setiap maghrib dia selalu mengirim SMS ke suami saya, met maghrib ya. Besok maghrib lagi, met maghrib ya. Besok gak ada yang nambah, titik komanya sama semuanya. Gak copy paste karena dulu belum ada zaman copy paste kan. Met maghrib ya. Jadi saya kalau misalnya lagi pas sama suami waktu itu belum nikah ya. Terus handphonenya lagi deket saya, tit kan masih Nokia. Pak ada met maghrib saya bilang. Ada met, saya manggil bapak kita di MLM kan bapak ibu, pak ada met maghrib. Ketawa deh. Nah akhirnya pas saya mulai udah dilamar dan lagi nunggu masa untuk orang tua datang, saya nemenin dia di kantor tadi, kantor temennya lagi duduk gini. Lagi nengok handphone, datang cewek turun dari mobil, bohai, putih, cantik, tinggi, siang-siang jam 1 siang ngantar makanan pakai rantang, pakai celana training, hak segini, baju merah ketat. Kalian bisa bayangkan nggak gimana bentuknya tuh? Selamat siang Mbak, siang. Ada Pak En? Oh ada, kenapa Mbak? Di dalam mau ketemu? Enggak, saya cuma mau nitipin makanan. Oh ya tolong sampaikan ya Mbak. Iya nanti saya sampaikan. Jangan lupa ya Mbak, jangan nggak disampaikan ya. Iya Mbak, nanti saya sampaikan sama Pak En-nya. Dia ngomong sama perempuan yang udah dilamar kan. Saya bilang, oh ya Mbak namanya siapa? A katanya gitu ya. Sebenarnya nggak boleh nyebut nama. A katanya. Oh ini met maghrib dalam hati saya. Oh ini yang dalam, oh iya Mbak siap nanti saya sampaikan. Saya bilang udah manggil Abi ya waktu itu kan udah dilamar kan udah tinggal nunggu mau nikah aja. Abi saya bilang, Abi ada met maghrib Nabi kasih makanan. Saya kirim makanan itu kalau nggak salah 4-5 hari sebelum kami nikah ya. Seminggu gitu. Ada met maghrib nih kirim makanan, saya bilang ketawa saya, kita makan enak kayaknya makan gitu. Kenapa Abi memilih Bunda saya tanya.
Dia bilang satu, bunda nyambung. Pada waktu itu siapa saya? Buronan, sakit kanker. Setiap hari hampir sebotol gini darah yang keluar dari tubuh saya lewat hidung. Saya bisa pingsan, diangkat dari mana saja, digendong sama suami saya. Waktu itu kita belum menikah, padahal papanya belum menikah sama saya. Bang Ene itu, papa itu udah gendong saya dari rumah sakit ke rumah sakit. Dan dia mau memilih seorang perempuan yang penyakit, yang lagi sakit keras. Kemudian punya utang 2 miliar, buronan, gak punya apa-apa. Dibandingkan dengan satu putri pariwisata, satu lagi cewek cantik tajir. Kenapa saya bilang? Pertama, alasan dia, bunda tuh nyambung, diajak ngomong apa aja nyambung, asik. Yang kedua adalah bunda sholatnya bagus. Yang ketiga, bunda sayang banget sama Umi. Karena kalau bunda sayang sama Umi, waktu itu Abi yakin dia juga bisa sayang sama ibu aku. Itu penilaian seorang laki-laki yang serius jika dia pengen menikahi perempuan. Jadi dia bukan melihat fisik lagi, dia bukan melihat enggak. Apakah saya waktu itu juga ini ya nggak jelek-jelek amat sih ya. Barang-barang itu masih ada barang bagus tapi sisa peninggalan sejarah sebelum bangkrut. Ya kan? Gitu ya, sering nyambung. Oke, yang terakhir, apa itu tanda jodoh 4S-nya? Sepadan, sulit cuek. Ini tanda jodoh. Dia sulit cuek sama kita sulit cuek sama dia. Ini kalau tanda untuk nikah, saya nggak bilang untuk yang pacaran ini. Sulit cuek. Contohnya apa? Saya cuma bisa mencontohkan sama diri saya ya. Saya pernah ngetes waktu itu. Kan saya bilang, saya pernah ngetes STTN itu. Saya menghilang dari pandangan matanya. Biasa setiap pagi beliau SMS saya. Assalamualaikum Ibu Mira, semoga segelas susu coklat dan 8 rakaat sholat duha bisa menemanimu di pagi hari ini. Aduh. Setiap pagi. Tapi ganti-ganti, enggak kayak Met Maghrib tadi ya. Minimal titik komanya gantilah dia. Iya kan? Tapi hari itu biasa saya langsung balas, terima kasih Pak. Semoga juga sholat duha Bapak hari ini segala doa dikabulkan Allah ya Pak. Itu jawaban saya. Tapi hari itu, waktu itu saya udah ngeliat gelagat, dia ini senang deh kayaknya sama gue gitu ya. Saya tahu saya punya banyak kekurangan, saya buronan, saya punya penyakit, saya begini, saya begitu bla bla. Saya mau coba, benarkah dia serius sama saya? Semumpung gue belum jatuh cinta sama dia. Kalau gue udah jatuh cinta ditinggal lagi habis dah. Gitu. Saya ngilang dari pagi. Tahu toko Kartika Batik nggak di Nusa Indah? Samping toko kita, toko Mas. Nah, saya dulu di situ, itu tokonya tante saya. Saya dulu jaga di situ jadi kasir. Saya pernah bantu di situ waktu itu ya. Saya bagian jaga kasirnya. Yang tukang teriak-teriak, ayo Bu masuk beli bajunya ini, bajunya bagus banget, silakan Bu, ini bajunya ini cocok buat Ibu. Tahu gak siapa yang suka teriak-teriak? Ustadz Berry. Yang punya real. Ustadz Berry Ilmaki tuh. Nah itu dia. Jadi saya dekat. Nah di situ saya duduk biasanya suka ini. Setiap hari beliau nganterin saya susu Ultramilk 3 kotak ke situ. Setiap hari Ustadz Ryan nganterin itu. Ini ya, habis itu pergi. Cuma nganterin dong, makasih Pak. Nanti nganterin coklat Silver Queen, makasih Pak. Tiap hari seperti itu. Hari itu saya hilang dari peredaran. Di mana saya? Dia tidak menemukan saya. Teman-teman tahu saya di mana? Di bawah meja. Beneran saya di bawah meja. Dia nanya sama tante saya. Tante, Mira mana ya? Mana ya? Kena sampai saya. Tuh, nggak tahu tante Bim kemana dia tadi. Tante bilang dia tante telepon ndak nanya gitu ya. Ndak tante capek nelfonnya. Mana ya? Diguit-guit saya di bawah meja kan dia apa sih saya bilang. Udah kan balik lagi 2 jam kemudian. Nemu enggak tante enggak ada. Kemana Ben? Gitu usang nyusahkan tolen tuh gitu lah ya. Kira-kira begitulah ya bahasanya. Gitu. Sampai dia cari saya ke kosan, saya nggak ada. Dikatakan saya, udahlah Mira, sian anak orang balik-balik sana kerjakan dia berdosen, dan boleh gie. Oh, nah, marah aku sama orang Sambas. Habis, balik saya ke kosan. Saya di Putri Chandra Midi. Dari situ saya pulang, terus nggak lama dia muncul. Ada, saya diam ketok-ketok ke pintu. Bu, masih Ibu, ya Allah. Bu Mira, katanya Bu Mira. Hah, saya buka. Iya Pak,
Saya bilang, pertama dia SMS, saya bilang oh iya saya ada di kosan, saya bilang. Terus dia bilang kamu kemana aja? Kata Kak Tika kalau udah kata kamu, kalau udah bahasanya kamu kemana aja? Nah, itu. Oh iya maaf Pak, saya tadi gini. Ya jangan bikin orang susah, lain kali ngomong apa susahnya, kan handphone hidup gini. Dia telepon aktif kok nggak jawab gini. Merepet. Saya bilang oh butuh dia sama aku rupanya, oh suka dia sama aku rupanya. Oh suka deh. Oke, baik. Oke kita lanjut dalam hati. Boleh ngetes kayak gitu? Coba. Tapi memang benar-benar dia peduli. Kalau dia selama ini cuek kalian kayak gitu nggak akan ada dicarinya loh. Nggak ada mungkin mana cewek jilbab pingin, nggak akan ada. Gitu. Jadi emang benar-benar paling tidak sinyal itu ada. Dia ada memberikan kita sinyal. Boleh ngetes begitu. Kalau nggak ada sinyal kalian tes ngapain? Nggak ada kerjaan namanya. Ya, ini dia tanda jodoh dan padan sepadan. Maksudnya apa? Sepadan ini adalah salah satunya dibuktikan dari Al-Quran. Jodoh, seorang wanita penzina akan menikah dengan laki-laki penzina. Seorang wanita yang baik dia pasti akan menikah dengan laki-laki yang baik. Itulah kata sepadan. Karena itu tertulis di Quran. Di surah berapa ayat berapa? Boleh dibukakan Nur? Tek. Nah ini dia. Di surah An-Nur. Pas pula namanya Kak Nur. Surah 24 ayat 26. Wanita-wanita yang keji adalah untuk laki-laki yang keji. Dan laki-laki yang keji juga buat wanita yang keji. Wanita yang baik adalah untuk laki-laki yang baik. Dan laki-laki yang baik adalah untuk wanita yang baik juga. Ini pernah saya teriakin sama ustadz saya pada saat saya ditinggal kawin Kak. Saya bilang, saya nggak tahu ayat surahnya itu. Saya teriak sama ustadz saya. Ustadz, saya bilang apakah Mira ini kurang baik ustadz? Maka Allah nggak kasih dia untuk saya. Saya berpikir waktu itu dialah yang terbaik di dunia ini. Kaulah bulan, kaulah bintang, gara-gara kau aku berutang. Iya, bagi saya dia yang terbaik. Pokoknya dia segalanya lah bagi saya waktu itu. Saya ingat Bang, enggak Mira, bukan kayak gitu konsepnya nak. Percayalah, nanti kamu akan ketemu jodoh yang siap menerima segala kekuranganmu. Meskipun kamu buronan, meskipun mungkin kamu dalam penjara, meskipun kamu penyakitan. Itu dia tetap mencintaimu dan tetap menyayangimu. Itu nanti akan diberikan Allah kepadamu. Dan ternyata terbukti. Bahas ya. Waktu itu saya nangis, sekarang saya bersyukur bahagia. Oh, ini ternyata memang hikmah itu akan didapatkan setelah kejadian. Oke, jadi udah tahu ya. Jadi kalau teman-teman mau dapat laki-laki yang baik, syaratnya jadi wanita yang baik. Harus jadi wanita yang sepadan dengan yang kita tuju. Kalian tahu yang kalian tuju itu laki-laki yang soleh. Kalian tahu laki-laki yang kalian senangi itu atau wanita yang kalian senangi itu adalah orang yang mungkin speknya tinggi. Kesolehannya, kecerdasannya, mungkin juga dia dilahirkan dari keluarga yang berkecukupan. Tahu, oh oke, kita nggak bisa lawan dia dari segi harta karena kita wanita yang biasa-biasa saja, terlahir dari rezeki yang biasa saja. Yang kedua, oke dia ganteng, gue nggak cakep-cakep aman, nggak masalah. Tapi yang perlu adalah nanti yang ketiga, apa itu nanti kita buka. Minimal kita jadi wanita yang baik. Next silakan Kak Nur.